Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuat daftar tabel dan daftar gambar secara otomatis. Ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu membuat daftar isi otomatis. Nah, kita lanjutkan lagi bagaimana caranya membuat daftar tabel ataupun daftar gambar secara otomatis. Jadi kalau misalnya ditambahkan, nanti kalau ada revisi perubahan halaman misalkan di gambarnya atau di tabelnya, itu tinggal diupdate saja, tidak usah dibuat secara manual lagi. Nah, hal yang pertama yang dilakukan untuk membuat daftar tabel, kita buat daftar tabel otomatisnya dulu ya. Yang pertama dilakukan itu adalah menambahkan nomor halaman dulu ke dokumen ini. Jadi misalkan ini contohnya adalah proposal tugas akhir. Nah, biasanya proposal tugas akhir itu kan dari halaman depan, kemudian halaman persetujuan, pengesahan, kata pengantar, dan lain-lain. Itu penomoran halamannya menggunakan Romawi kecil seperti ini. Kemudian kalau sudah memasuki bab isi, yaitu mulai dari bab 1, penomoran halamannya berubah lagi menjadi halaman angka seperti ini, format angka seperti ini ya. Nah, silakan ditambahkan dulu video tentang bagaimana cara menambahkan nomor halaman secara kombinasi ini sudah ada di video sebelumnya. Jadi silakan dilihat saja. Jadi kalau nomor halaman sudah ditambahkan, yang kita lakukan selanjutnya adalah menambahkan caption pada gambar. Ini tabel dulu ya, berarti kita ambil salah satu nih tabel pertama yang ada di, misalkan ini tabel yang ada di bab 3. Yang pertama dilakukan adalah menambahkan captionnya. Caption itu bisa dilihat di tombolnya, ada di tab Preferences. Kemudian ada group caption di sini. Nah, tombol yang digunakan adalah insert caption. Ini menambahkan label pada tabel atau gambar di dokumen. Kita klik saja. Nah, captionnya, labelnya itu kan kalau gambar berarti gambar gitu ya. Karena tidak ada di sini labelnya, berarti kita buat new label. Ini adalah tabel. Nah, kalau penomoran tabel di dokumen formal seperti ini kan biasanya mencantumkan nomor bab ya. Nah, berarti kita tambahkan juga babnya di sini. Ini ada di bab 3, berarti ini adalah tabel 3, titik. Selanjutnya nanti akan ada nomornya muncul secara otomatis. Nah, kalau tabel 3 seperti ini sudah ditambahkan, kemudian klik OK. Nah, langsung ini penomoran otomatisnya, yang satu ini. Karena ini adalah gambar pertama, berarti dia nomor 1. Gitu. Tinggal diatur saja penulisan, ini adalah tabel jadwal kegiatan. Nah, misalkan kalau kita ingin menambahkan caption lagi, misalkan ada tabel lain lagi, tinggal ditambahkan aja di sini. Jadi misalkan di sini ya, di bawahnya ini misalkan ada tabel lagi gitu. Jadi tinggal ditambahkan saja. Yang ini masih tabel bab 3, berarti masih tabel 3. Kalau tabel kalian ada di bab 1, berarti tulisannya nanti tabel 1. Atau ada di bab 2, berarti tabel 2. Nah, kalau sudah tinggal tambahkan aja captionnya, gambar ini, nama gambarnya, nama tabelnya, tabel apa gitu. Kan tabel coba. Ini tabel yang ada di bab 3 ya. Kita coba lagi satu kali lagi, misalkan ada lagi tabel di bab 4. Misalkan hasil pengujian sistem seperti ini. Nah, kalau di bab 4 pasti kan beda lagi ya captionnya, tidak mungkin kita menggunakan caption yang tabel 3. Berarti kita tambahkan lagi aja. Berarti ini adalah caption untuk tabel 4. Kalau sudah, silahkan di OK. Nah, jadi akan langsung tertambah nomor gambarnya secara otomatis seperti ini. Ini hasil pengujian sistem. Misalkan kita coba lagi, kita tambahkan satu gambar lagi, satu tabel lagi ya di bab ini. Misalkan ada di SOP gitu. Misalkan ada tabel gitu. Misalkan saja. Jadi kita tambahkan juga karena ini masih di bab 4, berarti tambahkan label 4. Nah, anggap aja ini adalah tabel SOP.
Nah, kalau ada tabel semuanya dimasukkan. Kalau misalkan di bab 5 ada, biasanya bab 5 nggak ada sih ya tabel. Berarti kalau misalkan di bab lain ada tabelnya, silahkan diberi caption saja semua tabel. Nah, kalau semua tabel sudah diberi caption, udah penomorannya sudah sesuai seperti ini, kita masuk ke, kita buat daftar tabel otomatisnya. Kita ke halaman daftar tabel. Nah, di sini, termasuk di bagian dokumennya, untuk menambahkan daftar tabel secara otomatis, tinggal klik insert table of figure di tab preferences, masih grup yang sama, grup caption. Akan tampil table figure seperti ini. Jadi kalau show, ini previewnya ya. Jadi kan ada tabelnya, kemudian namanya, labelnya, ada nomor halamannya. Tanda pemisahnya bisa menggunakan pakai tanda titik-titik. Atau kalau ingin menggunakan yang lain bisa saja dipilih di sini. Nah, kita mulai tadi dari tabel 3. Kalau misalkan kalian mulai dari tabel 2, berarti mulai dari tabel 2 gitu ya, masukkan. Ini dicentang ya, include label dan numbernya. Jadi ada label number, ada labelnya, ada numbernya juga. Jadi dilihat di previewnya seperti ini. Kalau sudah di OK, nah, sudah muncul secara otomatis tabel 3.1 itu ada di halaman 3. Ini kan baru tabel di bab 3. Untuk tabel bab 4 kita tambahkan lagi aja tabel 4. Nah, sudah di OK. Kalau ada jarak seperti ini tinggal di taruh aja posisinya di sini, tinggal di delete, nah, sudah gabung jadi satu. Untuk pengaturan spasinya bisa diatur lagi, disesuaikan, disamakan dengan dokumen ini. Nah, sudah daftar tabel otomatis sudah dibuat, jadi langsung saja. Kalau misalkan ada perubahan, ada direvisi, misalkan tabel ini berubah nomor halamannya, tinggal di update saja. Update-nya bisa klik di references juga. Nah, di sini ada pilihannya, tombolnya aktif update table. Jadi tinggal di update saja. Nah, ini untuk pemberian daftar tabel otomatis. Kita coba daftar gambar atau grafik secara otomatis juga ya. Nah, misalkan kita ada gambar di bab 2. Oh, tidak ada, adanya di bab 3. Misalkan ini ya, ini gambarnya ada di bab 3 gitu misalkan. Jadi di bab 3 ini kan gambar misalnya SDLC seperti ini ya. Nah, caranya sama dengan menambahkan caption di tabel tadi, tapi karena ini gambar berarti labelnya kan berubah. Karena tidak ada label di sini, berarti kita tambahkan saja. Jadi no label. Gambar. Untuk format nomor gambar itu kan juga mencantumkan nomor babnya kan, baru nomor urut gambarnya. Jadi karena ini gambar ada di bab 3, berarti kita tulis saja gambar 3. Kalau sudah di OK. Nah, ini gambar 3. Gambar ada di bab 3 yang pertama, makanya 1. Jadi software development life cycle. Nah, ini gambar 1. Kita coba lagi di gambar yang lain ya. Misalkan ini di bab 3. Oke, kita coba di bab 4. Misalkan ada flowchart-nya di sini. Flowchart kita beri caption juga. Ini berarti adalah ini di gambar bab 4 ya, karena belum ada berarti kita buat lagi gambar di bab 4. Nah, kalau sudah di OK, ini flowchartnya sistem informasinya misalkan. Nah, jadi kalau captionnya sudah ditambahkan semua ke dalam gambar yang ada di dokumen ini, kita bisa membuat daftar gambar otomatisnya. Caranya sama seperti di cara membuat daftar tabel otomatis tadi ya. Jadi arahkan saja ke halamannya daftar gambar, daftar grafik atau diagram. Masukkan insert table of figure. Nah, kalau kita mulai dari tadi gambar 3, berarti mulai dari 3. Kalau misalkan kalian ada gambar sudah di bab 1, di bab 2, tinggal disesuaikan saja. Jadi kalau di bab 1 kan tulisnya gambar 1 gitu.
Kalau sudah silahkan ditambahkan. Nah, ini ditambahkan bab 3, kita tambah lagi yang gambar 4. Ini tinggal penulisan, tinggal diatur saja. Nah, jadinya seperti ini. Kalau ada perubahan gambar, perubahan halaman, ada revisi, misalkan halaman berubah, sama caranya bisa juga diupdate table seperti ini ya, update gambar, tapi tombol yang digunakan update table seperti ini, masih tombol di group caption tab preferences. Baik, begitu untuk bagaimana cara menambahkan daftar gambar dan tabel otomatis. Silahkan mencoba.